Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Maula dari jurusan Tadris Matematika kelas 2B akan menjelaskan mengenai materi ke-55 pekan ke-9, menjelaskan mengenai maknanya dan juga sedikit mengenai kaidah kebahasaan nahwunya. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang telah mengenal kepada dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Fa idza arafa ajza nafsihi faqad arafa qudratallahi ta'ala. Maka apabila dia mengenal kepada kelemahan dirinya, maka sungguh dia mengenal kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Wala ya'tamid ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkal ala Allah Ta'ala wa yatlubul haqqa minhu. Dan hendaklah jangan bersandar pelajar kepada dirinya dan akalnya. Bahkan hendaklah bertawakal pelajar kepada Allah Ta'ala dan mencari yang benar kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka dia akan mencukupkan kepada dia dan Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun fala yabkhal fayanbaghi ay yata'awwadha billahil 'azim minal bukhli. Dan siapa saja baginya yang mempunyai harta, maka tidak boleh kikir. Maka semestinya hendaklah meminta perlindungan pelajar kepada Allah yang Maha Agung dari sifat kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit apakah yang paling berbahaya daripada kikir? Wa kana Abu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Halwani rahimahullah fakiran. Dan hanyalah ayahnya yang mulia Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullah adalah seorang fakir. Yabi'u al-halwa'a wa kana yu'ti al-fuqaha'a minal halwa'i. Dan hanyalah ayahnya, dia berjualan manisan dan beliau suka memberikan kepada para ahli fikih dari manisan-manisannya tersebut. Wa yaqulu ud'u libni, dan beliau berkata, doakanlah olehmu untuk anakku. Fa bi barakati judihi wa i'tiqadihi wa tadarru'ihi nala ibnuhu manala. Maka dengan keberkahan, kedermawanannya, dan keyakinannya, dan kerendahan hatinya bisa meraih anaknya pada apa yang diraihnya sekarang. Wa yashtari bil mali al-kutuba wa yastaktibu fayakuna 'aunan 'ala ta'allumi wat tafaqquhi. Dan hendaklah membeli dengan hartanya buku-buku dan alat-alat menulisnya, maka jadilah hartanya itu pertolongan terhadap belajar dan pemahamannya. Selanjutnya yaitu mengenai makna dari materi ke-55 ini. Materi di atas menjelaskan tentang sabda-sabda Nabi, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia mengetahui Tuhannya. Artinya, siapa saja yang tahu kelemahan dirinya sendiri, maka akan tahu kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Karena sebagai manusia, janganlah kita berpegang kepada diri sendiri dan akal kita. Namun, harus bertawakal kepada Allah dan kepadanya pula kita mencari jalan kebenaran. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan baginya dan dibimbing ke jalan yang lurus. Lalu orang yang berharta banyak, janganlah kikir, dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakah penyakit yang paling berbahaya daripada kikir? Ada salah satu cerita, yaitu bapak dari Syekh Al-Imam besar Syamsul A'immah Al-Halwani, yaitu sebagai seorang fakir, penjual manisan, dan beliau menghadiahkan beberapa manisannya kepada para ahli fikih, dan beliau berkata kepada para ahli fikih tersebut, doakanlah olehmu untuk anakku. Nah, karena dengan kedermawanan, keberkahan, keyakinan, dan kerendahan hatinya tersebut, sang putra bisa meraih kesuksesan cita-citanya.
Dengan harta yang dimiliki, hendaklah kita untuk membeli kitab atau buku dan alat-alat menulis sehingga akan dimudahkan dalam proses belajar dan pemahamannya. Selanjutnya yaitu materi tentang kaidah kebahasaannya, yaitu pada pekan sekarang dibahas mengenai i'rab nasab. I'rab nasab tanda-tandanya ada 5. Yang pertama yaitu bisa berupa fathah. Kondisi harokat ini bisa berlaku pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang dimasuki amil nawasib. Lalu yang kedua bisa berupa kasroh. Kondisi harokat ini bisa berlaku pada jamak muannas salim. Lalu yang ketiga huruf alif, yaitu berlaku pada asmaul khamsah, yaitu abuka, hamuka, zuka, dan fuka. Yang keempat ada huruf ya, yaitu berlaku pada jamak muzakkar salim dalam bentuk mutsanna. Yang kelima hasfun nun atau membuang nun, yaitu berlaku pada afalil khamsah atau fi'il 5. Contohnya pada materi ke-55 ini yaitu yang pertama ada ayyata'awadza karena didahului oleh an dan tanda i'rabnya itu berupa harokat fathah. Yang kedua ada al-fuqaha yang merupakan jamak taksir dan tanda i'rabnya yaitu fathah, dan ada al-kutuba yang merupakan jamak taksir juga dan tanda i'rabnya fathah juga. Demikian penjelasan dari saya, kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.